Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Iman Syarif, NPM 220010811214, akan menerangkan tentang kapital struktur. Kapital struktur atau struktur modal adalah jumlah utang atau ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pendekatan tradisional dan teori pendekatan kontemporer. Yang pertama yaitu teori pendekatan tradisional. Pada pendekatan tradisional diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau utang dibagi modal sendiri. Dengan menggunakan pendekatan tradisional bisa diperoleh struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang memberikan biaya modal keseluruhan yang terendah dan memberikan harga saham yang tertinggi. Hal ini disebabkan karena berubahnya tingkat kapitalisasi perusahaan. Yang kedua yaitu teori kontemporer. Teori kontemporer dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pecking order theory, yang kedua signaling theory, yang ketiga trade-off. Yang pertama yaitu pecking order theory menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Secara spesifik, perusahaan mempunyai urutan-urutan preferensi dalam penggunaan dana. Skenario urutan dalam teori pecking order adalah: satu, perusahaan memilih pandangan internal. Dana internal tersebut diperoleh dari laba keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Yang kedua, perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi. Yang ketiga, karena kebijakan dividen yang konstan digabung dengan fluktuasi keuntungan dan kesempatan investasi yang tidak bisa diprediksi, akan menyebabkan aliran kas yang diterima oleh perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran investasi pada saat-saat tertentu dan akan lebih kecil pada saat yang lain. Yang keempat, jika pandangan eksternal diperlukan, perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Perusahaan akan memulai dengan utang, kemudian dengan surat berharga campuran seperti obligasi konvertibel, dan kemudian barangkali saham sebagai pilihan terakhir. Yang kedua yaitu signaling theory. Signaling theory pertama kali dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973 yang menjelaskan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima atau investor. Informasi yang telah disampaikan oleh perusahaan dan diterima oleh investor akan diinterpretasikan dan dianalisis terlebih dahulu apakah informasi tersebut dianggap sebagai sinyal positif atau berita baik, atau sinyal negatif atau berita buruk. Signaling teori juga dapat dilihat dari perspektif risiko bisnis, di mana risiko bisnis yang semakin tinggi dianggap negatif oleh calon investor sehingga mempengaruhi keinginannya untuk berinvestasi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu model trade-off, menjelaskan bahwa penggunaan hutang dalam struktur modal dapat meminimalkan pengeluaran pajak karena biaya bunga yang dikeluarkan. Jika manajemen dapat mengoptimalkan rasio hutang perusahaan, maka perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dengan menutupi seluruh beban biaya yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang baik, saya mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih.